Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi sahli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian rutin setiap malam Selasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Babu shadaqatil fitri. Bab menjelaskan zakat fitrah. Hadis-hadis yang akan disebutkan di dalam bab ini semuanya terkait dengan zakat fitrah. Ada beberapa hadis yang oleh muallif pengarang kitab ini dikumpulkan, dijadikan dalam satu bab. Hadis-hadis yang akan kita bacakan nanti itu ada kaitannya dengan zakat fitrah. Hadis-hadis ini pula yang oleh para ulama itu dijadikan sebagai landasan atau dalilnya terkait dengan zakat fitrah. Mumpung saya baca bawa kitab ini, bawa kitab Kasfatus Syaja', saya coba bacakan dulu pendapat fikihnya. Dalam kitab fikih salah satunya kitab ini adalah mengatakan tajibu zakatul fitri, wajib mengeluarkan zakat fitrah biidroki waktu tamamil ghurubi min akhiri yaumin min Ramadana. Wajib mengeluarkan zakat fitrah disebabkan menemui, menyaksikan atau menikmati waktu tenggelamnya matahari secara sempurna di hari akhir bulan Ramadan. Mulai wajib zakat fitrah itu lantaran kita menyaksikan atau menemukan waktu tenggelamnya matahari secara sempurna, dan itu terjadi di hari terakhir bulan Ramadan. Nanti ada kasus-kasus, misalnya seperti apa? Ada orang begitu tong maghrib, Allahu Akbar, matahari sudah tenggelam, lepak mati. Bagaimana ini hukumnya? Orang tersebut berarti telah menyaksikan matahari tenggelam secara sempurna min yaumi akhiri Ramadan. Ma idroki juz'in min Ramadan, beserta menyaksikan salah satu bagian dari bulan Ramadan, atau menyaksikan bagian dari sehari dari bulan Ramadan. Jadi karena orang tadi, misalnya dalam kasus tadi, dia mati pas waktu maghrib, berarti dia berkewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Zakat fitrahnya wajib untuk dikeluarkan. Nah, sekarang kita masuk pada hadis yang pertama di dalam kitab Bulughul Maram. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an min sya'rin au so'an min sya'irin so'an min tamrin au so'an min sya'irin alal abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan untuk dikeluarkan zakatnya satu sok dari kurma, satu sok dari syair atau gandum, atau ada lagi sok min aktin. Nanti ada pengertiannya. Tapi dalam hadis ini auso'an min syairin,
1 sok dari gandum. Diwajibkan untuk siapa? Dikeluarkan zakat untuk siapa? Alal abdi, untuk seorang hamba sahaya. Wal hurri, dan orang yang merdeka. Wal zakari, dan laki-laki. Wal unsa, serta perempuan. Wasoghiri wal kabir, orang kecil dan orang besar. Minal muslimina, dari orang-orang muslim. Ini hadisnya Rasulullah. Berarti tadi dalam kitab ini jelas itu dia memahami dari hadis ini. Dia menyatakan, menyimpulkan dalam fikihnya, dalam hukum fikihnya bahwa zakat fitrah itu wajib. Dari siapa wajib, Bu? Dari siapa ya? Ternyata dari Kanjeng Nabi, dari hadis ini yang mengatakan farodo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an min tamrin ila akhirih. Wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila sholati. Dan Rasulullah memerintahkan agar zakat fitrah dikeluarkan sebelum orang melaksanakan sholat Id. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan 2 hal. Yang pertama, hukumnya zakat fitrah. Hukumnya zakat fitrah itu bagaimana? Hukumnya adalah wajib. Wajib dikeluarkan atas nama dan wajib mengeluarkan siapa? Nantinya. Siapa yang harus mengeluarkan zakat fitrah? Kewajiban atas nama siapa? Beda ya? Beda nih. Orang yang wajib untuk mengeluarkan namanya muaddi. Kalau orang yang dikeluarkan atas nama namanya muaddi anhu. Nah, orang yang atas nama ini maksudnya adalah orang yang nafkahnya ditanggung oleh seseorang. Kula sebagai suami bertanggung jawab menafkahi istri kula, berkewajiban menafkahi anak-anaknya, kula berkewajiban menafkahi orang-orang yang ada keterkaitan dengan kula. Misalnya kula dua hamba sahaya sebagai budak misalnya. Punya budak, maka saya berkewajiban untuk menafkahi itu. Nah, berkewajiban untuk mengeluarkan zakat itu adalah orang yang menanggung tadi. Atas nama siapa? Atas nama istri, atas nama anak, atau atas nama orang yang ditanggung nafkahnya. Jadi sing kudu ngetokaken itu adalah al-muaddi. Orang yang orang yang menanggung nafkahnya orang lain. Tidak wajib bagi seorang istri yang punya kelebihan harta untuk mengeluarkan zakat fitrah atas nama suaminya yang miskin. Siapa yang harus dikeluarkan zakat fitrahnya? Budak, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, orang muda, anak-anak, bahkan orang dewasa dan orang tua, semua wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Siapa yang berkewajiban? Orang yang menanggung nafkahnya. Nah, itu pemahaman yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama ini. Wa amara biha an tuaddi qabla khurujin nas ila sholat. Yang kedua, dari kata-kata ini kita bisa memahami pemahaman apa? Pemahaman tentang waktu pengeluaran zakatnya. Kapan waktu zakat fitrah itu harus dikeluarkan? Di dalam Nihayatul Zain dikatakan annal fitrata khamsatu awqatin, bahwa di zakat fitrah, soal zakat fitrah itu punya 5 waktu. Apa saja? Waktul jawaz, waktu diperbolehkan. Kapan waktu diperbolehkan itu? Sejak masuk bulan Ramadan. Begitu masuk bulan Ramadan, itu kita sudah diperbolehkan untuk takjil, untuk sesegera mungkin atau segera atau mendahului mengeluarkan zakat fitrah. Begitu masuk bulan Ramadan, oli ngetok nang zakat. Padahal waktu wajibnya belum. Itu waktu wajibnya belum. Tapi sudah masuk bulan Ramadan, boleh dikeluarkan. Tapi mengeluarkan sebelum waktu bulan Ramadan itu tidak diperbolehkan. Yang boleh takjil itu adalah setelah masuk bulan Ramadan. Waktul jawaz. Yang kedua adalah waktul wujub. Waktunya berkewajiban. Kapan itu waktunya berkewajiban? Ghurubus syams tadi, atau akhir yaumil Ramadan, di akhir bulan Ramadan dan sampai kepada qabla
sholatil Id, mulai dari tenggelamnya atau awal malam Idul Fitri sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Itu waktu wajib. Kita harus mengeluarkan zakat pada saat itu. Kemudian ada lagi yang ketiganya, waktu sunnah. Waktu sunnahnya adalah diberikan sebelum melaksanakan sholat Id Maghrib sampai sebelum orang melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang terakhir, waktu diharamkan. Waktu diharamkan itu ketika sudah melewati hari Idul Fitri. Jadi sholat pragat sholat Idul Fitri terus sampai tekan maghrib durung mengeluarkan zakat fitrah. Nah itu di waktu haram untuk mengeluarkan zakat fitrah. Seandainya pun dikeluarkan, maka itu bentuknya adalah bentuk qadha nantinya, mengkodoi terhadap apa yang telah ditinggalkan. Makanya haram hukumnya. Dan satu lagi yaitu waktu makruh. Waktu makruh itu dilaksanakan, dikeluarkan setelah melaksanakan sholat Idul Fitri. Pragat sholat Idul Fitri baru ditokakan zakat fitrah sampai waktu maghrib, menjelang maghrib. Nah itu hukumnya makruh. Itu terkait pemahaman yang bisa kita pahami dari hadis, terutama dalam kalimat atau dalam kata wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila sholat. Dari Kanjeng Nabi memerintahkan agar zakat fitrah itu dikeluarkan sebelum orang berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri. Muttafaqun alaih. Hadis selanjutnya wali Ibni Adi wa Daruqutni bi isnadin dhaifin. Aghnuhum anit tawaf fi hadzal yaum. Dari miliknya Ibnu Adi dan Imam Ad-Daruqutni dengan sanad yang dhaif, kalimatnya adalah aghnuhum anit tawafi fi hadzal yaum. Cukupkanlah mereka, berikan mereka kecukupan anit tawafi, sehingga dia tidak muter-muter keliling-keliling untuk meminta-minta fi hadzal yaum, di hari ini. Hadis selanjutnya wan Abi Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri qala, dia mengatakan kunna nu'tiha fi zamanin Nabi so'an min ta'amin. Kami menyerahkan, kami memberikan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Kanjeng Nabi, memberikan satu sok makanan. Auso'an min tamrin, atau satu sok dari kurma. Auso'an min syairin, atau satu sok dari gandum. Auso'an min zabibin, atau satu sok dari anggur. Muttafaqun alaih. Nah ini, hadis ini terkait dengan besaran qadrul mukharraj, besaran ukuran yang harus dikeluarkan. Zakat fitrah itu sangat terkait dengan 4 hal. Yang pertama adalah niat. Niat. Siapa yang harus melakukan niat? Al-mu'adda. Orang yang tadi, al-mu'adda ada al-mu'adda anhu. Yang tadi itu, al-mu'adda itu orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat atas nama orang lain atau atas nama mu'adda anhu. Itu. Yang melakukan niat adalah itu. Contohnya begini, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati. Saya niatkan mengeluarkan zakat fitrah atas istri saya, si A, fulan ibni fulanah binti fulan. Atau nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi fulan bin fulan. Saya niatkan mengeluarkan zakat fitri atas nama anak saya bernama Fulan bin Fulan. Nah, itu contoh niatnya, dan itu dilakukan oleh muaddi. Itu sangat terkait dengan hal tadi. Yang pertama adalah niat. Yang kedua al-qadrul mukharraj, ukuran yang harus dikeluarkan. Sangat terikat sekali dalam zakat fitrah itu. Sama seperti hanya tadi ada
ada nisab lah. Kalau zakat mal dan lain sebagainya ada nisab. Di sini al-qadrul mukharraj namanya. Atau ukuran yang harus dikeluarkan. Ukuran yang harus dikeluarkan berapa? Umumnya kalau dikonversi di dalam beras, 1 sok itu seperti yang kita umum ketahui adalah 2,5 kilo. Gitu. Al-qadrul mukharraj juga terkait dengan jenis yang harus dikeluarkan apa. Dari contoh-contoh ini, dari apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, so'an min to'amin, so'an min tamrin, so'an min syairin, so'an min zabibin, itu semuanya yang disebutkan 1 sok dari tamr, atau 1 sok dari kurma, 1 sok dari apalagi anggur, itu semua adalah makanan-makanan pokok. Itu makanan pokok. Maka itu juga terkait al-qadrul mukharraj, maksudnya adalah yang harus dikeluarkan 1 berupa makanan pokok. Ukurannya berapa? Ukurannya 1 sok yang harus dikeluarkan. 1 sok itu berapa? 2,5 kilo. Itu sangat terkait. Jadi ada ketergantungan zakat itu. Tergantung niatnya yang harus ada. Yang kedua, ukuran yang harus dikeluarkan harus jelas. Sekaligus barang yang harus dikeluarkannya juga harus jelas. Dan min jinsin wahidin, 1 jenis. 2,5 kilo kita campur. 0,5 kilogramnya beras, 0,5 kilogramnya gandum. Ya nggak boleh begitu itu. Kalau beras 2,5 kilogramnya ya juga harus beras secara keseluruhan. Min jinsin wahidin. Itu pendapat para ulama fikih atas dasar hadis. Di antaranya adalah hadis niki. Nah itu 1 jenis, so'an min syairin au so'an min zabibin. Yang ketiga terkait dengan al-mu'adda, dan keempat al-mu'adda anhu. Jadi ada ketergantungan pada 4 hal itu di dalam zakat fitrah. Nah, mereka atau para ulama memahaminya diantaranya melalui hadis yang ini. Qala Abu Sa'id ama ana fala azalu akhrajahu kama kuntu akhrajahu fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id mengatakan ama ana, adapun kami tidak pernah berhenti atau secara terus-terusan kami keluarkan zakat fitrah sebagaimana kami keluarkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Sa'id dia melaksanakan ketika zamannya Kanjeng Nabi, dia mengeluarkannya 1 sok. Setelah Kanjeng Nabi wafat dan dia menjadi menjadi tua atau terus bergulir masanya sampai beberapa tahun setelah Kanjeng Nabi wafat, yang dia laksanakan ya tetap tidak berubah. So'an min tamrin atau so'an min syairin. 1 sok ukurannya yang dikeluarkan oleh Abi Sa'id. Kata Abi Sa'idnya, sejak zamannya Kanjeng Nabi sampai sekian, waktu zamannya Kanjeng Nabi masih urip sampai sekian, pula sih dalam soal zakat fitrah ya terkeluarnya cuma sesok itu, atau 2,5 kilogram itu singkulat terkeluarkan. Itu ada kalimat yang demikian, ada kata-kata yang diucapkan oleh Abi Sa'id di dalam hadisnya. Wali Abi Dawud dan hadis bagi Abi Dawud mengatakan la akhroja abadan illa so'an. Kalimatnya la akhroju abadan. Saya tidak mengeluarkan selamanya illa so'an kecuali satu sok. Jadi tidak ada perbedaan sejak dulu sampai sekarang. Yang namanya zakat fitrah ya ukurannya sedemikian itu. Sebegitu-begitu terus tidak ada misalnya karena melonjaknya semakin banyaknya bahan makanan misalnya, maka yang harus dikeluarkan juga semakin bertambah. Itu enggak begitu di dalam zakat fitrah, tapi terus stabil. Yang harus dikeluarkan adalah ukuran yang ditentukan. Yang terakhir, wan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi warrafati wa tu'matan lil masakin. Faman addaha qabla sholati fa hiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da sholati fa huwa shadaqatun minas shadaqat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitrah.
zakat fitrah. Tujuannya apa? Tuhrotan lil shaim, untuk membersihkan diri orang yang puasa. Minal lagwi, dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Warrofati, dan ucapan-ucapan yang kotor. Jadi sepanjang kita puasa, sapa bae lah, sapa bae wong hebat, wong dihebat. Di dalam puasa itu pasti dia punya kesalahan. Pasti anak salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Anak omongan yang kadang-kadang tidak bermanfaat, ada omongan yang kadang-kadang ngawur. Omongan yang tidak bagus. Yang demikian ini kemudian menciderai terhadap kesucian orang yang berpuasa. Maka salah satu tujuan dikeluarkannya zakat fitrah itu adalah tuhrotan lisloim, membersihkan diri orang yang sedang berpuasa. Makanya zakat fitrah, zakat pensucian, zakat mal, zakat tijaroh, zakat perkebunan, pertanian, dan seterusnya yang kemarin-kemarin itu. Kenapa harus dikeluarkan? Untuk mensucikan hartanya, untuk disucikan hartanya. Tapi kalau ini, kalau zakat fitrah itu untuk mensucikan diri kita dari perbuatan-perbuatan, kalimat-kalimat yang lahwi dan rofat. Yang kedua, wa tu'matan lil masakin, dari Kanjeng Nabi, itu untuk memberikan makan orang-orang yang miskin. Jadi ada kepentingan pribadi, ada kepentingan sosial. Ada misi pribadi, ada misi sosial. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa shahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Dawud dan Ibnu Majah serta disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Babu shadaqatul tatawwu, bab sedekah sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.